Jadi total berapa? 440.000. Berarti orang sana itu anti-Indonesia kalau anti-antean. Menjadi seorang presiden tentu nggak bisa lepas dari yang namanya sorot publik. Baik sekedar disoroti karena ucapannya atau mungkin tingkah lakunya. Presiden Jokowi juga tidak bisa lepas dari hal ini. Mungkin beliau seorang yang terlahir tidak retoris, namun ada saja kalimat-kalimat yang diucapkannya yang mampu membius rakyatnya. Di sisi lain ada juga perkataan beliau yang menggugah hingga menuai pro dan kontra. Ya, kata cawe-cawe ini sedang santer-santernya diperdebatkan setelah keluar dari mulut seorang presiden yang sebentar lagi akan selesai masa jabatannya itu. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral. Ada yang menilai beliau berkata demikian sebagai bentuk ketidakadilan dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang dan dianggap berbahaya bagi Istana Negara sebagai simbol negara. Artinya, beliau dituding akan hanya memihak satu sisi saja, tanpa mempertimbangkan akan berlaku adil kepada semua bakal calon presiden dan wakil presiden. Apalagi pertemuan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka 2 Mei 2023 lalu yang makin menguatkan tudingan presiden melakukan cawe-cawe dalam urusan calon presiden. Terlebih ketua umum Partai Nasdem tidak diundang, padahal Nasdem adalah koalisi partai pemerintahan saat ini. Awalnya mengelak, namun pada 29 Mei, di hadapan para awak media, Presiden Jokowi akhirnya benar-benar mengakui jika dirinya cawe-cawe. Tapi bukannya semakin memperjelas maksud cawe-cawe yang ia lontarkan, Presiden Jokowi malah membuat alasan kalau dirinya tidak akan melanggar konstitusi dan terus berupaya agar Indonesia menjadi negara maju. Apalagi kata beliau hanya ada target waktu 13 tahun lagi untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu, ia cawe-cawe. Lalu di tahun 2018 silam saat Presiden Jokowi sedang kampanye, ada juga kata-kata yang menuai kontroversi yang sempat terlontar dari beliau. Misalnya kata politik genderuwo. Sering saya sampaikan itu namanya politik genderuwo. Nakut-nakuti, politik genderuwo. Dua kata yang mungkin terdengar aneh, di mana beliau menyampaikan hal ini saat berbicara dalam acara pembagian sertifikat tanah di Tegal, Jawa Tengah pada 9 November 2018 silam. Dalam sambutannya itu beliau berniat untuk meminta para politikus untuk menghentikan suasana yang menciptakan ketidakpastian. Sayangnya, berbagai pihak menilai perkataan ini sebagai upaya untuk menyinggung pihak sebelah alias lawan politik beliau saat itu. Padahal, kata beliau, ucapannya saat itu diperuntukkan bagi politikus yang sering seenaknya menyebarkan hasutan dan menakut-nakuti masyarakat. Jadi beliau kasih nama saja dengan sebutan politik genderuwo. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Aditya Permana justru menilai jika pernyataan dilontarkan Presiden Jokowi saat masih melakukan kampanye di tahun 2019 silam itu hanya untuk memudahkan kubu Jokowi memetakan suara pemilihnya. Atau lebih jauhnya lagi, sikap yang ditunjukkan Presiden Jokowi itu meniru gaya atau strategi kampanye yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tujuannya untuk membedakan mana yang menjadi pemilih yang loyal dan mana yang tidak loyal. Ada lagi ucapan beliau yang dinilai cukup menohok soal politikus Sontoloyo. Ucapan ini dilontarkan oleh beliau pada Oktober 2018 silam di hadapan masyarakat Kebayoran Lama dalam acara pembagian 5.000 sertifikat tanah. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak sekali politikus yang Sontoloyo. Saat itu, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan ucapan para politikus. Karena menurutnya banyak yang memperdaya masyarakat hanya untuk kepentingan politik sesaat saja. Benar saja, kalimat ini jadi penggalan video yang tersebar kemana-mana dan bikin gregetan. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, sebenarnya sebelum melontarkan kalimat itu, Presiden Jokowi sedang menjelaskan alasan pemerintah berencana untuk mencairkan dana kelurahan tahun 2019. Tapi justru, rencana itu dianggap punya muatan politis, terutama di kalangan kubu Prabowo. Padahal katanya, dana ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat di perkotaan setelah ada dana desa untuk penduduk yang tinggal di pedesaan. Masyarakat nantinya bisa memakai dana ini untuk memperbaiki jalan atau saluran air.
Ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi. Gak mau terus-terusan dihujat, Presiden Jokowi angkat bicara dan klarifikasi soal ucapannya itu. Parahnya lagi, beliau sampai lupa kalau dirinya pernah berkata demikian. Beliau mengaku tidak sengaja. Mungkin saja alam bawah sadar dan perasaan jengkel yang membuat beliau refleks. Masih soal jengkel, pada 23 November 2018 silam, Presiden Jokowi juga pernah mengeluarkan kalimat menyeramkan saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk warga Lampung Tengah. Seperti di video ini. Mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Saya ini udah 4 tahun digini-gini ini, sabar ya Allah. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi bermaksud untuk menyatakan kekesalannya atas tuduhan kabar bohong atau hoax yang lagi-lagi ditujukan kepada dirinya. Salah satunya soal tudingan keterlibatan beliau dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebenarnya isu PKI ini bukan sekali dua kali dilayangkan padanya, tapi berkali-kali. Dan berkali-kali pula dirinya mengklarifikasi isu itu. Di kesempatan yang lain, beliau juga pernah menyampaikan kekesalannya dengan diksi yang berbeda, bukan lagi dengan kata tabok, tapi dengan kata gebuk. Saat itu beliau sedang diminta untuk menyampaikan sambutannya dalam acara pembagian sertifikat tanah di alun-alun barat Kota Serang, Banten pada 14 Maret 2018. Saat itu beliau juga dibuat heran karena ada gambar seseorang yang mirip dirinya hadir di tengah-tengah pidato Ketua PKI DN Aidit pada tahun 1959. Merasa kesal, beliau langsung mengeluarkan kalimat, "Saya mau gebuk." Itu dengan mengancam akan memukul pelaku penyebar fitnah. Dan rasa-rasanya nggak mungkin juga beliau terlibat dalam partai itu. Pasalnya PKI sudah dibubarkan pada tahun 1965. Sementara saat itu, Presiden Jokowi baru berusia 3 tahun. Saya gebuk detik itu juga. Hal yang juga memicu kontroversi adalah ketika Presiden Jokowi melontarkan pernyataan yang meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengagungkan cinta produk Indonesia. Bukan hanya itu, beliau juga dituding melakukan kampanye untuk membenci produk asing. Sebelumnya, pernyataan itu disampaikan oleh beliau saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan tahun 2021 lalu. Produk dalam negeri, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Menurut beliau, 270 juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar bagi sebuah negara. Pasar itu harus dijaga agar tidak dikuasai oleh produk-produk asing. Dengan begitu, Presiden Jokowi yakin masyarakat akan menjadi konsumen yang loyal dengan produk-produk dalam negeri. Sayangnya, pernyataannya ini menjadi polemik karena masih banyak warga Indonesia yang senang memakai produk dari luar negeri. Di sisi lain, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa lulusan Universitas Gadjah Mada itu sebenarnya membenci produk dalam negeri yang diadopsi oleh perdagangan luar negeri yang berujung pada penjualan produk yang sama dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Cara seperti ini dikenal dengan istilah predatory pricing, dan memang konsep ini juga dilarang oleh dunia perdagangan internasional. Pada Selasa malam 30 Oktober 2018 silam, mantan orang nomor 1 di DKI Jakarta itu tiba-tiba memutuskan untuk melakukan belusukan ke Pasar Surya Kencana Bogor. Di sana, beliau mau memeriksa harga sejumlah barang kebutuhan sehari-hari, seperti tempe, sayur, dan buah-buahan. Setelah selesai belusukan, Presiden Jokowi pun menyebut jika harga barang-barang di pasar ini terbilang stabil. Ia lalu menyindir pihak-pihak yang menyebut kalau harga di pasaran mahal-mahal. Sesuai, inflasinya stabil, harga di pasar juga stabil, harga mahal. Pedagang pasar ngamuk semua nih, ibu-ibu nggak ada yang datang ke pasar. Sejumlah pihak pun menilai kalau ucapan pria berusia 62 tahun itu untuk menyindir calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno. Pasalnya beliau sebelumnya keluar masuk pasar dan pernah melontarkan diksi tempe setipis ATM untuk menggambarkan harga bahan pokok yang harganya sedang meroket.